Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belakangan ini menyoroti masalah yang muncul akibat lonjakan wisatawan asing di Bali. Ia menilai jumlah wisatawan yang terus meningkat justru membawa berbagai dampak negatif, terutama karena banyak di antara mereka dianggap tidak berkualitas. Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merencanakan regulasi baru untuk membatasi dan menyeleksi kedatangan wisatawan asing ke Pulau Dewata. Namun Gede Sumarjaya Linggih, anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dapil Bali yang akrab disapa Demer, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya bukan jumlah wisatawan yang menjadi masalah utama di Bali, melainkan ketimpangan distribusi wisatawan di pulau ini. Anggota Komisi 6 DPR RI itu mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Singapura, jumlah wisatawan di Bali masih tergolong kecil. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan rakyat Bali ini menyoroti bahwa infrastruktur di Bali seperti bandara dan jalan raya sering dianggap sudah mencapai kapasitas maksimal. Namun persepsi ini menurutnya hanya berlaku untuk wilayah selatan Bali yang menjadi pusat pariwisata. Ia menekankan bahwa masih banyak daerah lain di Bali yang justru belum tersentuh oleh gelombang wisatawan seperti Bali Timur dan Bali Utara yang tingkat hunian hotelnya masih di bawah 50%. Dengan adanya rencana pembatasan wisatawan, Demer khawatir daerah-daerah yang tertinggal seperti Karangasem dan Buleleng akan semakin terpuruk. Sebagai mantan pengusaha di Lovina, ia merasakan langsung dampak kurangnya kunjungan turis yang menyebabkan para pengusaha di daerah tersebut harus menanggung beban biaya tambahan setiap bulan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas di daerah-daerah yang masih minim. Kalau saya berpikir tentang Bali ini adalah tentang pemerataan. Kalau persoalan jumlah dari wisatawan sebenarnya masih sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti Thailand, seperti Singapura, dan lain-lainnya. Namun yang menjadi persoalan di Bali ini adalah pemerataan dari wisatawan itu sendiri. Kemudian infrastruktur yang kita miliki di Bali ini, baik itu dari airport, baik itu di jalan raya, kemudian baik itu kita lihat infrastruktur kita yang sering dibicarakan bahwa carrying capacity kita katanya belum sudah jenuh. Ya karena apa? Karena memang terpusatnya di selatan. Bukan berarti ini merupakan menjadi digeneralisasi bahwa seluruh Bali adalah jenuh. Ya, kita tahu daerah timur, misalnya Candi Dase, misalnya di daerah Karangasem, ya ada Tulamben, ada Amet, kemudian di daerah Bali Utara itu ada di daerah desa di daerah Kecamatan Rejekule maupun di daerah Kecamatan Banjar di sana ada Lovina, belum lagi ke baratnya itu rata-rata penghuniannya masih sangat rendah, masih di bawah 50%. Jadi kalau bilang bahwa ini difilter lagi, bagaimana nanti yang di daerah-daerah tertinggal seperti halnya di daerah Karangasem, di daerah Buleleng justru akan semakin tertinggal. Saya adalah mantan pengusaha di daerah Lovina yang merasakan betul kondisi kekurangan turis di daerah tersebut sehingga akhirnya menyebabkan kita terus terang ya setiap bulan nombokin terus di Lovina itu. Nah, jadi saya berharap sekarang ini pemerintah kalau mau meningkatkan pariwisata di Bali, saya sangat setuju meningkatkan, namun yang diperbesar, yang diperbaiki, yang diperbanyak adalah fasilitas ataupun infrastruktur daripada Pulau Bali ini yang masih sangat minim. Demer juga mengingatkan bahwa pada era Orde Baru pernah diberlakukan moratorium pembangunan hotel dan restoran di Bali Selatan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah lain. Namun setelah otonomi daerah diterapkan, kebijakan ini tidak dilanjutkan yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di Bali. Hasilnya, Bali Selatan kini menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan, sampah, banjir, dan isu air bawah tanah. Meski begitu, Demer menekankan bahwa masalah pariwisata Bali bukan semata soal jumlah, tetapi juga kualitas wisatawan. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada turis berduit, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang dibawa oleh wisatawan dengan anggaran lebih rendah yang seringkali justru lebih merata di masyarakat lokal.
Kalau daerah utara kita bicara, ada jalan-jalan yang mungkin setengah hari belum tentu lewat mobil, hanya sepeda motor. Nah, ini mesti menjadi perhatian bahwa memang kondisi di Bali Utara dan Bali Timur itu adalah kondisi yang pertumbuhannya sangat rendah. Perlu kita tingkatkan sebagai kewajiban daripada pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah-daerah yang kurang pertumbuhannya. Sementara kalau yang terlalu cepat pertumbuhannya seperti daerah selatan ini memang harus dibatasin, harus dibuat penyebarannya. Dulu sudah ada, tahun 96 itu sudah ada dalam zaman Orde Baru ya. Jangan selalu mengucilkan Orde Baru bahwa Orde Baru itu salah, Orde Baru itu jelek dan sebagainya. Tahun 96 ada kebijakan, yaitu kebijakannya moratorium pembangunan hotel dan restoran di daerah selatan. Ya, itu daerah mana? Gianyar, Denpasar, dan Badung. Kemudian berkembanglah yang namanya Candi Dase, yang berkembanglah namanya Amed, berkembanglah yang namanya Lopina, berkembanglah namanya di barat itu Pantai Madewi, berkembanglah yang namanya di Prapat Agung, di daerah Banyuedang situ, berkembanglah kemudian yang namanya Lovina. Namun setelah adanya otonomi daerah yang otonominya di kabupaten kota, akhirnya kebijakan itu tidak bisa jalan. Ya akhirnya berkembanglah seperti sekarang ini terjadi di selatan yang terus pembangunannya. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan kemacetan, terus kemudian ada persoalan-persoalan lagi, yaitu persoalan sosial, ada sampah, ada banjiran, ada air bawah tanah dan sebagainya. Ini wacana udah 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu sebenarnya ini. Demer yang kembali terpilih di DPR RI untuk periode kelima ini juga menyoroti perlunya revitalisasi institusi polisi pariwisata yang pernah ada di masa lalu untuk mengatasi berbagai masalah yang melibatkan turis. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu menilai bahwa polisi pariwisata yang berpengalaman dalam hukum internasional dan bahasa asing akan sangat efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. Dan saya berharap ini malah dihidupkan lagi yang namanya polisi pariwisata yang dulu pernah ada. Ya, sehingga ini bisa benar-benar bisa mengayomi masyarakat, benar-benar bisa dia mengerti bagaimana menghandle turis. Karena kalau dulu pariwisata itu dites masalah bahasa dan sebagainya lah. Dia hukum internasional, dia mengerti. Sehingga polisi yang itu siap siaga untuk kepentingan pariwisata kita. Nah itu harapan saya. Demer mengharapkan pemerintah lebih cermat dalam menyusun regulasi pariwisata yang tidak hanya membatasi jumlah turis, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan peningkatan infrastruktur di seluruh Bali. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan pariwisata Bali dapat lebih merata dan berkelanjutan, serta mengurangi masalah-masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan pembangunan. Ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh Pak Luhut sehingga nantinya bisa kita sama-sama tetap Bali itu tumbuh dengan baik, tetap meminimais daripada persoalan gitu, dan Bali yang sangat minim pertumbuhannya seperti di utara dan di timur itu dan di tengah itu bisa kita tingkatkan kesejahteraan mereka sehingga tidak mereka melakukan urbanisasi, sehingga mereka tidak melakukan keluar negeri lagi mencari penghidupan. Dan saya berharap ini menjadi kajian yang kalau saya dengar di media, kajiannya adalah akan dikaji dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan diteliti dengan baik bahwa pertumbuhan yang sangat minim di daerah utara dan timur itu mampu ditingkatkan lagi. Ya dengan cara salah satunya adalah mentransfer kelebihan tamu di selatan itu ke utara. Ya mungkin dengan airport baru atau dibuatkan jalur kereta api yang bagus ya sehingga ada daya tarik mereka untuk menyebar. Bali 1 mengabarkan.